kita mau mendengarkan satu persembahan pujian dari seorang yang mengasihi Tuhan, Ibu Liliana. Kami persembahkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua sekalian. Nama saya bukan Liliana, Lilian Angela. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang seumuran sama saya. Zaman dulu saya itu seorang penyanyi. Saya itu pasangan duetnya dari Dedi Dores. Ya, nanti lihat di YouTube sendiri. Ya. Tapi saya cinta Tuhan Yesus. Saya bertobat dari tahun 86. Saya kembali ke Tuhan Yesus dan saya lahir baru kembali dan belajar lagi. Saya bertobat di Amerika ya, dari 86 sampai hari ini. Tentunya ada sebuah pujian yang mengatakan apapun yang terjadi, apapun yang kita alami dalam hidup ini, kemanapun kita pergi, percaya Tuhan Yesus tetap menyertai kita semua. Saya bawa pujian dulu satu kali karena saya nangis, nanti tidak bisa kesaksian. Nanti kan saya kasih kesaksian sedikit aja. Boleh ya Pak Hari ya? Pak Hari ini gedenya sama saya bareng sama nenek soalnya. Kita sekamar kalau tidur bertiga sama nenek. Jadi saya, adik saya. Ya, kita nyanyikan sebuah pujian sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar.
waktunya 5 menit ya Har. Oke, saya mengalami banyak percobaan. Karena ikut Tuhan itu tidak pernah bilang tidak ada percobaan. Tapi Tuhan menjanjikan jalan keluar dan pendampingan yang luar biasa. Saya survivor kanker. Tahun 2016 saya divonis sama dokter tuh saya kanker rahim stadium 2B. Kaget karena saya tuh tidak pernah sakit dari kecil sampai saya tua ya, umur 55 udah tua dong ya. Nggak pernah sakit. Begitu saya saat ini divonis kanker, kaget. Tapi ya saya jalanin. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan izinkan terjadi, pasti Tuhan kasih kekuatan. Saya di kemo itu, sebelum di kemo saya operasi, diangkat rahimnya. Terus kemo saya 6 kali dan radiasi 34 kali. Bu Yanti ngalamin gimana caranya, gimana sakitnya, gimana efeknya kemo. Itu baru 3 kali. Saya 6 kali dan 34 kali itu radiasi setiap hari. Luar biasa. Saya sembuh bukan karena gagah dan perkasa saya, bukan karena dokter saya, tapi karena Tuhan kasih bonus sama saya waktu. Karena anak saya 6. Bapak Ibu, anak saya 6 dan waktu itu masih agak kecil-kecil ya. Dan saya dikasih Tuhan percaya anak yang Down syndrome. 65 normal, yang 1 Down syndrome. Saya percaya Tuhan kasih kepercayaan pada saya untuk saya belajar sabar. Karena anak Down syndrome itu luar biasa. Kalau di Indonesia dibilangnya anak-anak surga. Ya. Nah, dari situ saya bilang, Tuhan, saya kalau dipanggil, saya siap. Bukan saya sorohani, bukan saya tuh sempurna. Enggak, saya jauh dari sempurna. Jauh dari kata sempurna. Tapi saya bilang, anak saya gimana? Yang ini. Itu sementara anaknya masih kecil-kecil lah. Tahun itu saya waktu masih umur 55, 8 tahun yang lalu. Sekarang saya umur 63. 63 nih, lansia katanya ya. Kalau di Amerika kita dikasih prioritas untuk dapat diskon. Makan diskon, belanja diskon, dokter diskon. Nggak tahu di Indonesia ya. Karena saya juga tinggal di Singapura 15 tahun tuh saya juga dapat prioritas lansia. Nah, saya bilang sama Tuhan, Tuhan yang Ren 5 bisa mandiri. Bisa lah, pasti bisa mandiri. Yang Down syndrome gimana Tuhan? Saat itu umurnya masih 20-an ya anak saya yang Down syndrome. Tapi Tuhan kasih kesempatan untuk dia sekolah di Singapura, sekolah Down syndrome sampai umur 18 tahun. Dia cukup mandiri, bisa mengurus diri dia sendiri. Tapi bagaimana untuk kehidupan selanjutnya? Kan kita nggak tahu. Ya, mungkin saudara-saudaranya selama ada saya bukan menjelekkan anak saya, tapi ini reality. Banyak kok kejadian anak seperti ini dibuang-buang di Indonesia. Kalau tinggal di Amerika anak saya dijamin sama pemerintah, karena kebetulan anak saya ini warga negara Amerika. Dikasih bulanan, dikasih prioritas, dikasih kerjaan. Ya, saya panggil anak saya pulang dari Amerika itu karena saya sakit. Saya merasa kalau saya tidak ketemu dia kembali, wah, anak saya hancur, saya juga hancur. Gitu. Jadi saya panggil pulang tahun 2017 saya panggil pulang. Sejak dari itu kita sama-sama sampai saat ini. Tapi puji Tuhan, ya udah dari tahun 2017 sampai saat ini saya sudah di cancer free. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Itu bukan gagah kuat saya, bukan kepintaran dokter, bukan karena obat, karena mengalami kemoterapi itu luar biasa, itu nuklir yang dimasukin, obat nuklir kan. Sel kita yang jelek bagus semuanya mati. Ya, saya saat ini saya kasih kesaksian itu saja. Saat ini saya sudah bersih. Kemarin juga PET scan bulan lalu bersih totally. Darah saya juga bersih. Puji Tuhan. Tuhan kasih bonus kan? Betul? Saya doa sama Tuhan. Tuhan, kalau Raja Hezkia dikasih bonus 15 tahun, saya juga mau. Saya bilang, saya sudah mengalami 8 tahun ini bonus dari Tuhan. Ya kalau seumur Hezkia 15 tahun berarti masih 7 tahun lagi. Puji Tuhan.
Puji Tuhan. Betul? Saya masih bisa dampingin anak saya dan saya akan didik anak saya untuk bisa mandiri. Sekarang anak saya masih udah bisa. Kita punya bakery, Tuhan kasih bakery dan restoran. Anak saya bisa pesanan Grab tuh dia bisa terima, dia bisa jalankan itu. Dia bisa siapkan rotinya, dia bisa siapkan ya semua gitu. Jadi hitung roti hari ini laku berapa itu bisa. Puji Tuhan kan? Kita harus bisa didik anak kita, anak seperti ini jangan dibuang-buang. Ini anugerah dari Tuhan. Gitu. Saya ajarin juga anak saya yang lain, kalau saya nggak ada, berarti kalian yang harus take care. Karena Tuhan percayakan anak seperti ini bukannya nggak sama orang yang dia nggak percaya. Amin. Sampai di sini aja kesaksian, lain kali kesaksian lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, pujian sangat memberkati. Amin. Terima kasih Ibu. Yes. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Segenap hidup kami, segenap hati kami persembahkan hanya untuk kemuliaan-Mu. Dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Engkau tempat perlindungan kami Tuhan, tempatku berharap hanya Kau. Yes. Tempatku bersandar bersamamu, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua, biar jadi persembahan bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untuk-Mu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi-Mu. Yes Lord, terima kasih Bapa. Tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersamamu, lewati sukaku, lewati dukaku, kami serahkan kepadamu semua. Ku serahkan semua, amin. Biar jadi persembahan bagimu. Segenap hidup, mari sama
kesempatan yang diberikan pada kami pagi ini. Kami bisa menyembah-Mu, kami bisa merasakan hadirat-Mu. Bahkan Engkau akan memberkati kami dengan firman-Mu, firman yang akan mengubah kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kebaikan dan belas kasih-Mu atas kami. Mari Roh Kudus berkaryalah, jamah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Senang bisa bersama saudara kembali dalam hadirat-Nya. Ya, tadi kita diberkati dengan kesaksian singkat. Beliau ini adalah saudara sepupu saya. Jadi mama saya dan mama beliau itu kakak adik ya. Jadi sudah 12 tahun kita tidak berjumpa dan kemarin beliau menyempatkan diri mengunjungi kami di sini ya. Sebuah berkat. Untungnya hanya 5 menit. Kalau 30 menit saya nggak khotbah hari ini. Puji Tuhan. Tapi saya percaya beliau akan memberikan kesaksian yang lainnya pada kesempatan yang nanti ya saudara ya. Karena saya tahu beliau ini wanita tangguh. Wanita yang mencintai Tuhan dan ada banyak hal yang dikerjakan dalam hidupnya, maksudnya pekerjaan Allah yang bisa dilihat dari hidupnya. Haleluya. Saudara, ada satu pertanyaan yang sering saya dapatkan dari jemaat, terutama mereka yang tidak tinggal di Kota Malang ya, orang-orang perantauan, karena sebagian besar jemaat kita ini juga ada dari mahasiswa-mahasiswa dari luar kota yang studi di sini, juga ada orang-orang yang bekerja di Malang dari luar kota, tinggal di sini juga. Nah, ada kalanya mereka harus kembali ke kota asalnya, atau mungkin pindah keluar kota karena sebuah pekerjaan ya. Ini belum khotbah loh saudara ya, baru. Karena saya anggap ini penting jadi saya harus sampaikan. Ada satu pertanyaan yang bunyinya begini, Pak, apakah ada saran di mana nanti saya harus bergereja di kota yang akan saya tuju? Ini sebuah pertanyaan sering ditanyakan saudara. Sebenarnya perpindahan gereja, perpindahan jemaat dari satu gereja ke gereja yang lain itu sebuah hal yang normal. Bukan sebuah dosa, bukan sebuah hal yang tabu ya. Bahkan kalau perpindahan itu membuat Anda bertumbuh menjadi lebih dewasa, hidupmu menjadi lebih berbuah, malah itu mutlak harus dilakukan. Tapi sayangnya tidak semua gereja mungkin bisa memberikan hal itu. Oleh karena pagi ini saya ingin mendahului dengan hal-hal yang perlu kita waspadai atau ciri-ciri apa gereja seperti apa yang kita perlu hindari saudaraku. Ketika saudara memasuki sebuah gereja dan memiliki ciri-ciri seperti ini, ya saudara harus keluar dan cari gereja yang lain. Ya, saya tidak sebut nama gereja, tapi yang perlu kita waspadai adalah pengajarannya. Yang pertama adalah gereja yang mengajarkan kita untuk mengikut si Yesus untuk menjadi kaya, saudaraku. Kekayaan materi menjadi motivasi untuk kita mengikuti Yesus. Nah, kalau hal ini yang diajarkan, sebetulnya Anda akan meleset dari sasaran ya. Orang seringkali menyebut hal ini dengan teologi kemakmuran. Saya percaya Tuhan tuh bisa membuat kita kaya. Itu bukan sesuatu yang mustahil. Tapi itu bukan perhatian Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Karena yang Tuhan perhatikan bukan masalah kaya atau miskin. Nah, saya mau ngajak kita melihat ada 3 ayat yang bisa kita jadikan sebuah acuan dalam kita memilih sebuah gereja ya. Kita perhatikan ya. Mari kita lihat Matius 7 ayat 21 sampai 23. Jadi sebenarnya apa sih yang Tuhan perhatikan dalam kehidupan Anda dan saya? Ya, kita baca ayatnya ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Saya ulangi, dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, perhatikan saudara, kapan? Hari terakhir. Sebenarnya bicara tentang hari penghakiman. Banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Dan perhatian apa jawaban Allah? Ayat 23 bunyinya begini, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat
kejahatan. Saudara, yang menjadi perhatian adalah ayat yang ke-21. Jadi yang Tuhan mau adalah bagaimana kita hidup. Apakah hidupmu sesuai dengan kehendak Bapa? Dan ini sangat menentukan, saudaraku. Bukan masalah kaya atau miskin. Maaf ya, sekalipun Anda diberkati secara materi dan menjadi orang yang sangat kaya, ketika engkau hidup di luar kehendak Bapa, kita bisa gagal masuk dalam kerajaan Allah. Sudah mengerti di sini? Jadi, saya suka kalau melihat teman saya diberkati dan menjadi kaya. Tapi perhatikan apa kerinduan Tuhan, yaitu Anda dan saya hidup dalam kehendak Dia. Carilah gereja yang mengajarkan Anda bagaimana apa hidup dalam kehendak Bapa, bagaimana caranya, ya. Saya agak menyimpang sedikit. Sesungguhnya berkat Tuhan itu nggak perlu kita kejar loh. Karena ketika engkau hidup dalam kehendak Bapamu, saya pastikan Anda pasti diberkati. Ya, sederhana sekali. Yang kedua, gereja yang tidak mengajarkan hidup dalam pertobatan. Saudara percaya hidup dalam pertobatan itu adalah kehendak Allah? Ya, kehendak Allah apa bukan? Jangan ragu-ragu nih. Enggak, hidup dalam dosa itu kehendak Allah. Enggak dong, ya. Hidup dalam pertobatan. Soalnya hari-hari ini ada seruan tentang pertobatan itu mulai tidak terdengar, khususnya pada gereja-gereja yang mengajarkan kasih karunia secara tidak berimbang, saudaraku. Pokoknya kalau engkau terima Yesus, selama-lamanya engkau akan selamat. Sekali selamat tetap akan selamat. Saudara, kembali kepada ayat yang tadi. Orang-orang yang dikatakan bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, menyembuhkan orang sakit, itu bukan saja bisa kita anggap sebagai orang Kristen. Itu bahkan juga bisa dianggap sebagai hamba-hamba Tuhan, betul? Orang-orang yang sudah dipakai Tuhan. Tapi orang-orang yang sedemikian rupa pun ketika mereka tidak hidup dalam kehendak Bapa, mereka tertolak loh dari kerajaan Allah. Jadi kalau Anda memasuki gereja yang enggak apa-apa, yang penting kamu percaya Yesus. Selamat. Istoh. Saudara, ini berbahaya. Keluar dan cari gereja yang lain, saudaraku. Baik. Itu saja pendahuluannya. Nah, hari ini saya mau mengajak kita melihat kehidupan dari seorang yang bernama Daniel. Saya percaya saudara pernah membaca ini ya, tapi kita akan fokus kepada sebuah peristiwa yang amat terkenal. Sehingga saya nggak perlu membaca ulang, saya cukup ceritakan supaya saudara mengingat aja secara segar. Kita tahu bahwa Daniel ini adalah seorang yang mengasihi Tuhan dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Beliau melayani pada 4 kerajaan. Jadi pergantian kepemimpinan raja-raja, 4 raja yang berbeda. Mulai dari Raja Nebukadnezar, Raja Belshazzar, Raja Darius yaitu kerajaan Media, dan yang terakhir adalah Raja Kores dari Persia. Nah, kita akan fokus kepada pemerintahan Raja Darius. Raja Darius ini raja yang percaya dan sangat terbantu dengan keberadaan Daniel. Oleh karena itu Daniel diberi posisi yang tinggi. Raja Darius yang memimpin kerajaan Media ini punya wilayah jajahan yang luar biasa luas. Dan setiap kabupaten itu dia memilih para pemimpin-pemimpin yang akan menjadi kepanjangan tangan dari Raja Darius dari wilayah jajahannya itu. Nah, para pemimpin kabupaten ini harus bertanggung jawab kepada 3 orang. Dan 3 orang ini harus bertanggung jawab kepada raja. Jadi katakan 3 orang ini adalah para pemimpin dari seluruh wilayah itu. Dan salah satu dari ketiga orang ini adalah Daniel. Jadi posisi Daniel ini sangat tinggi, saudaraku. Ya, Daniel ini politisi sebetulnya, bukan seorang imam. Dia adalah politisi, tapi politisi yang diurapi dan sangat mengasihi Tuhan. Jadi Darius ini mengasihi dan mempercayai orang yang namanya Daniel ini. Tapi dengan posisi yang sedemikian tinggi, ada satu waktu orang-orang yang katakan juga politisi-politisi yang ada dalam pemerintahan Darius itu iri, saudaraku. Karena mereka menganggap loh, Daniel ini
yang pada saat itu diberi nama Belsasar, itu bukan orang media. Mereka, Daniel ini adalah asli orang Yahudi yang dibawa dari Yerusalem untuk dijadikan budak pada awalnya. Tapi Daniel ini naik sedemikian tinggi. Nah, orang-orang yang nggak suka sama si Daniel ini lalu membuat sebuah rencana bagaimana caranya agar Daniel ini dijatuhkan, atau ya pokoknya strategi yang untuk mencelakai Daniel. Mereka mencari cara sedemikian rupa, lalu mereka menemukan sebuah celah. Karena ketika mereka coba cari-cari kesalahan Daniel itu nggak ditemukan. Daniel orangnya itu luar biasa. Tidak ada satu pelanggaran hukum yang dibuat oleh Daniel. Tapi mereka melihat ada sebuah celah. Dan celah itu adalah di mana Daniel punya gaya hidup setiap hari. Dikatakan dalam Alkitab 3 kali sehari Daniel berdoa dan memuji Allahnya. Itu adalah sebuah gaya hidup yang terus-menerus dilakukan sejak dari muda sampai pada saat itu. Dan mereka melihat ini adalah sebuah celah. Lalu mereka mulai membuat sebuah jebakan gitu ya, sebuah jebakan. Mari kita lihat ayatnya ya. Ini tercatat di Daniel 6 ayat 8. Daniel 6 ayat 8. Nah, ini jebakannya. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat. Jadi ini orang yang berkelompok untuk menyerang Daniel ini banyak. Supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan. Apa itu? Agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu apa respon Daniel? Kita lihat ayat yang 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu inilah yang terjadi akhirnya, ayat 17. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Kalau dalam bahasa yang sederhana, kira-kira Raja Darius mau bilang begini, aku ini gak punya maksud untuk mencelakaimu, tapi keputusan sudah terlanjur dibuat, dan keputusan itu berlaku bagi siapapun yang ada dalam kerajaan Media, termasuk pada dirimu. Kamu terpaksa harus dilempar ke gua singa. Mudah-mudahan Allahmu bisa menolongmu. Kira-kira begitu secara sederhananya. Sehingga akhirnya Daniel dilemparkan ke gua singa. Saudara, kalau kita perhatikan ya, sebetulnya keputusan raja ini kan gak sulit-sulit banget sih ya. Yang diminta apa? Jangan berdoa kepada Allah manapun, kecuali kepada raja. Dan sifatnya juga sementara, hanya berapa lama? 30 hari. Jangan berdoa kepada Allah manapun selama 30 hari. Kalau punya permohonan, berkatalah kepada raja. Cuma begitu aja. Ya, kalau misalnya Anda di sini ya, diminta gitu, untuk tidak berdoa sebulan bisa nggak? Ada seorang pemuda bilang begini, Pak hari ini bercanda, jangankan sebulan, 3 bulan aja saya bisa, katanya gitu ya. Itu di luar, bukan jemaat sini saudara ya. Tapi sesuatu yang begitu sederhana itu dianggap penting oleh Daniel. Dan akhirnya Daniel memutuskan, saya akan tetap berdoa. Saudara, saya mau ngajak kita belajar dari hal ini. Ada dua hal yang sebenarnya kita bisa tangkap dari keputusan yang sederhana ini. Yang pertama, saudara ya, keputusan Daniel ini menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang dewasa secara rohani. Coba katakan 1, 2, 3, dewasa secara rohani. Haleluya. Keputusan Daniel untuk tetap berdoa menyebabkan Daniel, perhatikan saudaraku, beresiko kehilangan harta, jabatan,
bahkan nyawa. Betul apa betul? Demi Tuhannya, demi menjaga hubungan dengan Tuhannya, Daniel rela kehilangan semua. Daniel rela kehilangan. Coba katakan rela kehilangan. 1, 2, 3. Dan tahukah saudara, satu tanda kedewasaan rohani dari seorang yang mengasihi Allah adalah rela kehilangan. Saudara, saya mendapati ada banyak orang mengikut Yesus, percaya kepada Yesus, tapi hanya untuk mendapatkan. Coba katakan, hanya untuk mendapatkan. Ya. Mereka ikut Yesus untuk mendapatkan berkat materi, mendapatkan kesuksesan karir, mendapatkan keberhasilan usaha. Apakah itu salah? Oh, itu nggak salah, saudaraku. Daripada mereka minta sama dukun, ya, itu betul, mereka minta sama Tuhan. Tetapi, dan saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang murah hati, suka memberkati anak-anaknya, amin. Tapi perhatikan, ada kerinduan Tuhan, di mana kita tidak hanya berhenti sampai pada titik itu. Jadi ikut Tuhan hanya untuk menerima berkat saja. Tuhan mau kita bertumbuh lebih daripada itu. Dan inilah yang dilakukan Daniel. Daniel memiliki sebuah prinsip bahwa dia mengikut Tuhan, bahkan rela sampai pada titik kehilangan, saudaraku. Orang-orang yang belum sampai kepada titik itu, kita boleh sebut mereka adalah orang-orang yang bayi rohani, saudara. Dan saya percaya Anda kalau punya anak, mau nggak anak Anda itu bayi terus, nggak bertumbuh dewasa? Nggak mau kan? Anda rindu anakmu itu bertumbuh dewasa, saudaraku. Saya ini punya anak 2 ya, saya pernah cerita ini, tapi saya ingin mengulangnya, saudaraku. Sejak dari kecil, saya mencukupi semua kebutuhan mereka. Kebutuhan makan minum, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan apapun yang mereka butuhkan, saya usahakan untuk saya cukupi. Tapi 1,5 tahun yang lalu, anak saya yang paling besar, yang namanya Yoel ini, diterima bekerja di sebuah perusahaan. Jadi dia sudah lulus, melamar, dan dia diterima bekerja di sebuah perusahaan. Saudaraku, dan ada satu hal yang membekas di hati saya adalah ketika setelah dia 1 bulan bekerja, dia melakukan, ya sebetulnya secara mungkin Anda anggap umum atau normal ya, tapi bagi saya itu sesuatu yang menarik. Gajinya sih nggak besar-besar amat, kira-kira hampir mencapai 4 juta sebulan. Dan apa yang dia buat? Dia sisihkan 1/10-nya, lalu dia masukkan ke dalam persembahan perpuluhan, lalu dia ambil 1 juta, ditransfer ke rekening saya. Ya. Saya sempat tanya sama anak saya ini, Yoel, kamu transfer uang ya? Buat apa? Dan dia jawab dengan sederhana, buat papa sama mama. Cuma begitu aja, saudaraku. Tapi tahukah saudara apa yang ada dalam hati saya? Dalam hati saya berkata, anak saya sudah dewasa. Dia bukan saja menerima, tapi dia sudah bisa memberi. Saudara. Kira-kira kalau saudara jadi orang tua, senang nggak ada anaknya bisa memberi gitu ya? Tuh, Bu Mendy bilang senang dong. Ya, sekalipun loh sebagai orang tua kita ini nggak kekurangan, tapi waktu anak kita mengerti bagaimana dia harus memberkati orang tuanya, itu sebetulnya menyenangkan hati sang bapak. Saya mengerti ya. Saya pernah jumpa dengan seorang mama. Dia adalah kebetulan seorang janda yang hidup sederhana dari berjualan kue. Tinggalnya jauh, saudaraku, di kota Pontianak, masih ke pelosok lagi, jadi di sebuah desa lah katakan gitu. Dan dia itu hidup dari berjualan kue. Punya 2 orang anak, 1 laki 1 perempuan. Nah yang laki ini baru lulus kuliah, tapi sementara yang perempuan itu masih kelas 1 SMA. Nah, karena satu hari yang besar ini bilang begini, "Mah, aku mau ke kota besar." Maksudnya ke Pontianak gitu ya. "Saya mau cari kerja di sana. Ya, di sini cari kerjaan susah."
Sehingga cerita mamanya mengizinkan lalu berangkatlah dengan uang seadanya karena mereka keluarga yang pas-pasan. Lalu mulai mencari kerja. Mamanya ini nunggu-nunggu saudara. 1 bulan gak ada kabar. 2 bulan gak ada kabar. Bulan ketiga ada masuk 1 WA yang singkat sekali. Bunyinya begini, "Ma, aku sudah kerja. Tadi pagi aku transfer sebagian dari gaji pertamaku." Ya. Ketika mamanya memeriksa, ada uang masuk sebesar 1 juta. Anak yang besar ini kerja di sebuah perusahaan sebagai bagian administrasi. Gajinya nggak gede-gede banget, saudara. Cuma dapat 2,5 juta sebulan. Cuma segitu aja. Tapi dia sisihkan 1 juta dan kirim untuk mamanya. Saudara tahu nggak apa yang dibuat mamanya? Itu yang namanya WA dari anaknya itu nggak dihapus-hapus sama dia. Lalu besoknya dia mulai ke rumah tetangga, dia bilang, anakku udah dapat kerja loh. Lalu ini yang dia buat, dia tunjukin tuh. Dia kirim uang buat saya. Besoknya dia pindah cari tetangga lain, saudara. Lusa dia cari familinya, adiknya, dan dia cuma mau kasih tahu, ini loh WA dari anakku, bahwa dia bisa memberkati ibunya. Saudara tahu sebetulnya kerinduan yang sama yang dimiliki oleh hati Bapa di surga, di mana engkau bukan saja bisa menerima, tapi engkau bisa memberi lebih daripada itu, saudaraku. Bapa di surga rindu Anda dan saya menjadi dewasa secara rohani. Dan saya melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Daniel, di mana Daniel punya kepribadian seperti ini. Tuhan mempercayakan banyak hal-hal yang luar biasa dalam hidup Daniel. Tuhan memperlihatkan hal-hal surgawi, menafsirkan mimpi Nebukadnezar, memperlihatkan penglihatan-penglihatan dari Tuhan. Bahkan Tuhan juga menyampaikan apa yang terjadi di akhir zaman. Padahal itu ribuan tahun ke depan. Daniel dipercaya dengan hal-hal yang luar biasa. Itu yang dari ilahi. Tapi secara manusia Daniel juga dipromosikan Tuhan, dipakai Tuhan secara dahsyat. Sementara Daniel tidak berharap untuk bisa sampai ke titik itu. Cuma satu hal aja yang dia mau buat. Saya mengasihi Tuhan dan saya rela kehilangan demi Tuhan saya. Haleluya. Itu yang pertama, saudara. Ya, yang kedua, tanda kedewasaan kedua adalah Tuhan menjadi prioritas utama dalam kehidupan Daniel. Katakan coba, Tuhan menjadi prioritas utama. 1, 2, 3. Waktu Daniel memutuskan untuk tetap berdoa, itu sebetulnya menunjukkan prioritas hidup Daniel. Bagi Daniel, Tuhan jauh lebih penting dari harta, dari jabatan, bahkan dari nyawanya sendiri. Pagi ini saya mau bertanya kepada saudara. Saudara nggak perlu jawab ya, tapi renungkan saja pertanyaan ini. Apa sih yang paling penting dalam hidupmu? Sungguh Tuhan yang paling penting dalam hidupmu? Kalau memang Tuhan paling penting dalam hidupmu, tindakan nyata apa yang bisa membuktikan hal itu? Coba saudara renungkan baik-baik. Karena kalau itu memang sungguh ada dalam hatimu, pasti itu terrefleksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang memprioritaskan Tuhan, itu pasti terlihat dari keputusan-keputusan dalam hidupnya. Seperti yang dibuat Daniel. Coba renungkan ini ya. Mana yang lebih penting? Menjaga jam doamu atau menerima tamu? Kadang-kadang itu bertabrakan loh waktunya. Ya. Saudara tahu bahwa setiap jam 8 malam kita bersepakat untuk membangun mezbah doa. Kita sisihkan waktu ini untuk menyembah Tuhan, menanti suara Tuhan. Betul? Tapi apa jadinya kalau ada tamu penting hadir di rumah kita di jam yang sama? Mana yang lebih engkau utamakan? Saudara boleh tes.
Kalau Anda datang pada jam itu ke rumah saya, nggak ada satupun orang yang membuka pintu gerbang. Bukan karena saya nggak mau bukain, saudara. Maaf, saya menghormati Tuhan saya lebih daripada manusia. Itu yang saya buat. Mana yang lebih penting bagi Anda? Anakmu nggak buat PR atau anakmu nggak baca Alkitab? Saudara, ada banyak kita lebih memikirkan hal-hal yang duniawi sebetulnya. Mana yang lebih penting bagimu? Nah, ini menarik nih. Healing atau ibadah? Haleluya. Bukan saya anti healing, saudara. Kalau saudara nggak percaya, ajak saya healing. Saya pasti ikut. Yang penting tidak mengganggu ibadah. Itu aja. Kenapa? Karena bagi saya ibadah lebih penting. Saudara, bukan berarti orang beribadah itu pasti dewasa rohani. Tapi dari pilihan-pilihan kehidupan kita, orang bisa dilihat apa prioritas hidupnya. Apalagi satu kali ada seorang pendeta ya bernama Pendeta Yandi Manobe. Ini ada di YouTube kalau sudah baca. Dia bilang sama salah satu jemaatnya, Bapak sudah lama sekali nggak ke gereja. Ada apa Bapak, sakitkah? Terus jemaatnya bilang, saya tidak sakit, saya sibuk. Dia bilangnya bukannya sibuk sekali gitu. Dalam hati si pendeta yang bertanya ini, emang kau kira aku ini nggak sibuk, pengangguran gitu ya? Saudara, kadang-kadang kita menganggap hal-hal yang seperti itu jauh lebih penting. Ya, satu kali ada seorang jemaatnya bercerita kepada Pak Yandi, dia bilang begini, Pak Yandi, saya ini punya 6 perusahaan. Dan perusahaan yang terakhir yang saya buka, itu baru tutup jam 10 malam. Jadi saya harus ke sana. Tapi tahukah Pak Yandi, sesibuk-sibuknya saya, Tuhan tetap prioritas pertama dalam hidup saya. Saya selalu punya waktu yang teratur, kapan saya baca Alkitab, kapan saya berdoa, bahkan kapan saya berbicara tentang ayat Alkitab dengan anak-anak saya. Lalu Pak Yandi itu bertanya, kenapa kau buat seperti itu? Kenapa kau bisa lakukan seperti itu? Dan Bapak ini bilang begini, saya ingat Salomo Pak. Salomo itu dalam kehidupannya tidak sempurna. Ada satu kali dia buat kesalahan. Dia mulai bergeser dari imannya karena terpengaruh oleh istri dan gundik-gundiknya. Lalu dia mulai mendirikan tempat penyembahan berhala. Dan hal itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Sampai satu kali Tuhan berikhtiar untuk menghukum Salomo. Dan Alkitab mencatat. Ditulisnya begini. Karena ayahmu Daud, penghukuman itu tertunda. Tidak terjadi pada hidupmu, tapi pada generasi selanjutnya. Dikatakan apa? Karena ayahmu Daud. Oleh karena itu saya utamakan Tuhan. Karena saya rindu anak-anak saya beroleh belas kasih Allah. Oleh karena Allah melihat saya. Sudah mengerti dalam hal ini? Saya mau sampaikan pagi ini saudaraku, bahwa dari Daniel kita bisa melihat satu pribadi yang begitu mengasihi Tuhan sampai pada titik dia rela kehilangan. Dan dari Daniel kita bisa melihat bahwa ada satu pribadi yang memprioritaskan Allah di atas segala-galanya. Kita mau belajar 2 hal ini ya, kita terapkan dalam kehidupan. Dan saya percaya jemaat GBHub pasti akan bertumbuh dewasa secara rohani. Kunci G. Ada sebuah lagu lama yang saya mau ajak saudara nyanyikan bersama ya. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yes Lord. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya.
buat firman-Mu. Haleluya. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang sudah Kau curahkan dalam kehidupan kami, Tuhan. Segala hal yang baik, segala hal yang mulia, pertolongan, kesembuhan hanya datang daripada-Mu, Tuhan. Tapi kami juga mau bertumbuh dewasa, jadi alat-Mu dipakai dan hidup kami berbuah menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa buat pagi ini. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Kita akan dengarkan pengumuman. Shalom. Saya langsung kepada pengumuman. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa mengambil amplop yang ada di depan saudara dan memasukkannya ke kotak persembahan di pintu keluar setelah ibadah ini selesai. Ibadah online dapat diakses nanti sekitar pukul 1 siang dan linknya akan diinformasikan melalui grup WA gereja. Dan untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap pukul 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat di dalam penyembahan. Doa malam dapat diadakan pada hari Rabu pukul 7 malam dan dimohon hadir 15 menit sebelumnya. Dan jadwal komsel bisa dilihat melalui tayangan di depan. Mari kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat setiap waktu, kesempatan yang begitu berharga yang masih kami miliki ini Tuhan. Ini sebuah anugerah bagi kami Tuhan, kalau kami bisa berhimpun di tempat ini, bersuka cita memuji dan menyembah-Mu, merasakan hadir-Mu di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat pagi ini Tuhan, firman yang telah Engkau sampaikan melewat hamba-Mu. Mari Roh Kudus Engkau berkarya di tengah-tengah kami. Engkau pimpin hidup kami. Secara khusus Tuhan kami minta kasih karunia-Mu agar kami dapat hidup Tuhan seturut kehendak-Mu, menjadi dewasa di dalam rohani. Makasih Tuhan, kami minta kasih karunia-Mu juga agar hidup kami memprioritaskan Engkau di atas segala-galanya. Kasih karunia-Mu yang memampukan setiap kami hidup di dalam kehendak Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, bilangan orang benar yang mengasihi Engkau, agar kami mengenal Engkau lebih dekat, mengasihi Yesus di atas segala-galanya, mencintai firman-Mu, hidup kudus dan berbuah lebat untuk kemuliaan-Mu. Kami berdoa bersahati untuk gembala kami Pak Hari. Pakai beliau lebih lagi Tuhan di dalam penggembalaan dan setiap pelayanannya. Hati hamba, hati Bapa senantiasa melekat di dalam hidupnya, memimpin segenap umat-Mu di tempat ini, hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini, menjadi pribadi yang Engkau mau Tuhan. Berkati istri serta anak-anaknya. Berkati Tuhan umat-Mu GP Hope, hamba-hamba-Mu mulai di tempat ini. Pakai hidup kami Tuhan, hari lepas hari Tuhan, menjadi saluran berkat, saluran kasih bagi kemuliaan-Mu. Pimpin hidup kami Tuhan, tuntun hidup di jalan yang Kau mau Yesus. Makasih Bapa, kami berdoa berdiri untuk Indonesia. Kami melepas berkat buat bangsa ini Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu atas bangsa ini. Engkau landa Indonesia dengan hati yang takut akan Tuhan. Hujani Indonesia dengan pertobatan serta keselamatan. Makasih Tuhan, berkati segenap pemimpin-pemimpin bangsa ini dalam setiap pengambil keputusannya. Kebijakan ilahi turun atas setiap pemimpin, agar setiap keputusan kebijakannya boleh mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Berkati persembahan kami Tuhan. Sebelum kami pulang, kami juga rindu Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus memampukan Engkau untuk hidup dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.